Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Karena beberapa hari akan datang kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Dan seperti biasa di dalam majelis kita menjelang bulan Ramadan adalah kita akan mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum aturan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan zahiran wa batina sehingga kita bisa berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa mata'ana bituli hayati ma kamali sihha wal afiyah. Kitabus Siyam bab akan menjelaskan tentang puasa. Puasa itu menurut bahasa lughatan mutlaqul imsak. Menurut bahasa Arab yang namanya puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Menahan secara mutlak. Maka ketika orang itu menahan apapun maka disebut dengan puasa. Secara bahasa ada orang tidak bicara dari pagi sampai sore puasa, ada orang tidak tidur dari pagi dari sore sampai pagi lagi puasa menurut bahasa. Dan puasa menurut bahasa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiya. Ketika Maryam binti Imran ditanya, siapa ayah dari anak yang ada dalam kandunganmu tersebut? Maka Maryam binti Imran mengatakan, saya bernadar. Saya bernadar kepada Allah bahwa saya akan berpuasa. Apa puasanya Maryam pada waktu ini? Itu falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara kepada manusia. Maka puasanya Maryam pada waktu itu adalah menahan omongan, tidak berbicara kepada manusia. Tidak berbicara selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, menahan dari apapun itu adalah puasa menurut bahasa. Ada menurut istilah agama, puasa itu adalah al-imsak an jami'il muftirat. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Dalam istilah fikih, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan min tulu'il fajr ila ghurubis syams biniyatin makhsusah. Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang ditentukan, maka itu adalah puasa. Hadirin rahimakumullah, puasa ini menurut ibadah, puasa ini ibadah yang istimewa. Dan dalil tentang puasa ini kita semua hampir hafal. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan di akhir tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah turun ayat ini yang disepakati oleh para ulama bahwa ayat ini menunjukkan tentang wajibnya ibadah puasa. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Para sahabat Nabi mengatakan apabila ada ayat di Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita baik-baik, pasang hati kita baik-baik. Sebab yang akan disampaikan oleh Allah adalah satu kebaikan, yang akan disampaikan Allah adalah satu maslahat yang mendatangkan kebaikan urusan dunia dan akhirat kita. Nah ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimatnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kenapa Allah tidak mengatakan sumu? Sebagaimana Allah merintahkan sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Akan tapi ketika Allah memerintahkan ibadah puasa, Allah mengatakan kutiba alaikum. Bentuknya khabariyah.
Maknanya insya iya. Bentuknya bukan perintah, tapi isinya adalah perintah. Kenapa Allah tidak mengatakan ketika ibadah puasa ini sumu, tapi dikatakan diwajibkan kepada kalian, bentuknya berita walaupun isinya adalah perintah. Biasanya sesuatu itu dibentuk kalimatnya menjadi majhul, salah satunya apabila satu hal tersebut satu hal yang sangat dikenal, satu hal yang sangat penting, sehingga kemudian kalimatnya diganti menjadi kalimat majhul, kutiba. Artinya apa? Yang Allah perintahkan kepada kita melalui ibadah puasa ini ada ibadah yang istimewa, yang di dalamnya banyak maslahat baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian. Ya. Sekalipun kalian tidak diperintah berpuasa, sudah seharusnya kita berpuasa karena begitu banyak kebaikan di dalam ibadah puasa tersebut. Nanti kita akan bahas. Lihat di ayat ini kebaikan apa saja yang diantaranya Allah sebutkan di dalam ibadah puasa tersebut. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan ibadah puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Maka puasa itu min syara'il qadimah, termasuk syariat-syariat terdahulu. Semua nabi puasa. Termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Adam. Semua nabi yang diturunkan ke dunia ini beserta umatnya diwajibkan oleh Allah berpuasa. Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dikenal dengan mereka itu pintar, tapi amalnya tidak ada. Perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya. Maka disebut perbuatan itu perbuatan orang Yahudi. Maka di Al-Quran dikatakan mereka sebagai maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Orang Yahudi melalui nabinya diperintahkan puasa 1 bulan. Tapi mereka hanya berpuasa 3 hari. Karena menurut mereka al-hasanah bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Maka mereka mengatakan kalau kita puasa 3 hari itu sama saja dengan puasa 30 hari. Nah, ini orang yang ngakal-ngakal itu orang Yahudi. Allah perintahkan puasa kepada orang Nasrani 1 bulan. Kebetulan puasanya itu di musim panas. Maka orang Nasrani mengundur puasanya. Ya, melewati musim panas, mereka cari musim yang sejuk. Sebagai hukumannya mereka menambahi puasa dari 30 hari menjadi 2 bulan. Orang Nasrani itu orang yang mau ibadah tapi gak punya ilmu, sehingga akhirnya ibadahnya sesat. Orang Yahudi orang yang punya ilmu tapi tidak mau ibadah. Orang Nasrani orang yang mau ibadah tapi gak punya ilmu. Dua-duanya, yang satu maghdub, dibenci oleh Allah, yang satu dhal, orang yang sesat. Kenapa? Karena ibadahnya tidak didasari dengan ilmu. Sampai kemudian Allah turunkan puasa ini kepada kita melalui junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, melalui ayat ini. Beberapa ulama tafsir mengatakan puasa itu turun kewajibannya bertahap kepada umat Islam 3 kali tahapan. Sebelum ayat ini turun, selama Nabi berada di Mekah dan berada di Madinah sebelum ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini turun, maka Nabi SAW dan umat Islam waktu itu diwajibkan untuk berpuasa setiap bulan 3 hari dan puasa bulan Muharram. Puasa 10 Muharram, puasa Asyura. Maka dulu yang wajib itu adalah Asyura dan puasa setiap bulan 3 hari. Sampai kemudian Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah, turun ayat ini, maka dihapus kewajiban puasa Asyura menjadi sunnah, puasa setiap bulan 3 hari menjadi sunnah. Sebagai gantinya Allah mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah kemudian puasa itu yang kedua, tahapan yang kedua. Pertama kali diturunkan, puasa itu bukan mulainya dari terbenam matahari. Tapi puasa itu mulainya dari sholat Isya atau tidur. Maka ketika orang melakukan satu di antara dua ini, sholat Isya ataupun tidur, maka tidak boleh makan minum. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Kalau masih model begitu kelenger kita. Sampai kemudian ada seorang sahabat Nabi bernama Sirmah, satu riwayat Abu Sirmah. Beliau berpuasa, kemudian di sore hari beliau pulang ke rumah, menunggu istrinya menyiapkan buka puasa, dia ketiduran. Secara otomatis kalau ketiduran, begitu bangun dia harus puasa lagi. Sementara puasa yang sebelumnya buka saja belum. Sampai kemudian di siang hari dalam keadaan berat sekali, ya, tampak oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, apa yang terjadi?
diceritakan bahwa saya pulang ke rumah menjelang terbenam matahari, sebelum saya berbuka puasa dia ketiduran, sehingga akhirnya begitu bangun dia sudah puasa lagi. Berarti sehari semalam, 2 hari 1 malam dia puasa. Ya. Akhirnya kemudian turun ayat kulu washrabu hatta yatabayyan lakum khaytul aswadi minal khaytil abyadi minal fajar. Ya, sampai diperintahkan puasa, dari situ puasa itu mulainya fajar. Dulu juga puasa itu ya diwajibkannya orang boleh memilih. Orang yang mampu puasa boleh puasa, boleh juga tidak puasa, bayar fidyah. Jadi boleh puasa, boleh. Atau enggak puasa juga enggak apa-apa, tapi gantinya bayar fidyah. Nah kalau itu masih berlaku, untung orang yang kaya, dia tidak puasa tinggal ganti bayar fidyah. Sampai kemudian turun ayat, ya faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dari situlah kemudian puasa itu menjadi wajib. Siapapun yang berjumpa bulan Ramadan memenuhi syarat dan aturan, maka diwajibkan berpuasa. Dulu yang namanya puasa, orang tidak hanya tidak boleh makan minum, tapi juga tidak boleh berhubungan suami istri. Mulai kapan? Ya mulai sholat isya atau mulai dia mulai ketiduran. Sampai kemudian beberapa sahabat Nabi di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, menggauli istri yang dimarahi liburan Ramadan. Kemudian turun ayat uhilla lakum laylatas syiyam ar-rafasu ila nisaikum ila akhiril ayah. Nah inilah bertahapnya hukum puasa tersebut menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Betapa banyaknya kebaikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kemudian syariat itu dipermudah oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah kemudahan kepada kita. Allah tidak menghendaki kesulitan. Maka tidak ada yang sulit dalam agama kita ini. Tidak ada yang berat dalam agama kita ini. Semuanya mudah, semuanya gampang. Yang bikin sulit adalah kitanya, nafsu kitanya, sehingga akhirnya sulit kita menjalankan aturan ibadah tersebut. Ya. Nah itu sejarahnya puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau masuk dalam Quran ya, maknanya bukan taroji, tapi maknanya adalah tahqiq. Pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran mengatakan ya bahwa puasa itu menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, saya katakan tadi bahwa kita ini seharusnya ketika tidak diperintahkan puasa pun sudah sepantasnya puasa. Karena begitu banyak kebaikan di dalam puasa tersebut. Dalam urusan ukhrawinya, urusan akhiratnya. Satu, puasa itu membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa puasa itu membentuk kita jadi orang yang bertakwa? Sebab puasa itu melemahkan nafsu. Bahan bakarnya nafsu itu makanan. Kita kalau punya binatang tuh sering ngamuk, punya kerbau peliharaan sering ngamuk, supaya kerbau itu nurut, jangan kasih makan. 3 hari saja, lemes dia, nurut dia. Nah maka nafsu kita ini ibarat binatang. Yang menundukkannya, kurangi bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya nafsu? Makanan. Maka ketika kita tidak makan, nafsu itu lemah. Maka alhamdulillah kalau orang tua lagi puasa tuh sholat sunnah enteng, mudah, ya kan? Yang biasanya enggak hatam Quran bulan Ramadan, hatam Quran. Yang biasanya enggak terawih, boro-boro terawih witir 3 rakaat udah ngap-ngapan bulan Ramadan sampai terawih 20 rakaat. Ya, witiran dari 3 rakaat dan 11 rakaat. Kenapa bisa? Kenapa mudah? Karena nafsunya dilemahkan ketika makanan itu berkurang. Maka Nabi SAW mengatakan ketika kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, kata Nabi, fa'alaihi bisaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Nah, sebab puasa itu membentenginya. Nah, disitulah kemudian puasa itu membentuk orang yang menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya. Kok kaitannya dengan takwa apa? Hakikat takwa itu taat. Selama ini kita ini menjadi hamba daripada keinginan kita, hamba daripada nafsu kita, bukan hamba Allah. Ya. Sementara orang yang bertakwa adalah hamba Allah. Maka puasa menjadikan kita hamba Allah yang sebenarnya. Nah karena itu puasa itu menundukkan nafsu, bukan ngelepasin nafsu.